Halo guys, kembali lagi di channel Fukuya Felix. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film berjudul John Wick yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang menuntut balas dendam terhadap seorang anak mafia paling ditakuti karena telah membunuh anjing kesayangan pemberian mendiang istrinya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama John Wick yang berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran terkenal namun telah pensiun dikarenakan ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Diketahui John baru saja kehilangan istrinya diakibatkan kanker yang diderita oleh istri John. Sebagai penggantinya, si mendiang istri memberikan John seekor anjing bernama Daisy untuk menemani John ketika ia tengah kesepian. Sehari-hari John menjalani kehidupan damainya bersama anjing kecilnya. Sampai suatu saat ketika John berada di pom bensin, ia diganggu oleh sekelompok gangster yang diketuai oleh seorang pria bernama Joseph yang nampaknya tertarik dengan mobil antik yang dikendarai oleh John. Sehingga Joseph pun berniat membeli mobil antik John. How much? Excuse me? How much for the car? Namun John yang sayang pada mobilnya tak berniat menjualnya. Saat malam tiba, John terbangun karena dikejutkan oleh tingkah laku Daisy, anjing kecilnya, yang terlihat menyadari sesuatu. Setelah John mengikuti Daisy, tiba-tiba nampaknya Joseph dan kelompok gangsternya diam-diam menyelinap masuk ke rumah John untuk berniat mencuri mobil miliknya. Dan sebelum pergi, Joseph menghabisi Daisy, anjing pemberian mendiang istri tercintanya. Beberapa jam kemudian, Joseph beserta kompotannya mengunjungi ke sebuah bengkel milik ayahnya untuk meminta Aurelio, si penjaga bengkel, untuk mengganti STNK dan plat mobil curiannya. Aurelio yang melihat dan mengenali mobil curian Joseph seketika panik sebab ia tahu jika mobil yang sedang dicuri oleh Joseph merupakan mobil milik John Wick, si pembunuh bayaran terkenal. Sehingga Aurelio pun memerintahkan Joseph untuk segera pergi dari bengkelnya. Di sisi lain, John yang tersadar dari pingsannya kemudian mengubur jasad anjing yang dibunuh oleh Joseph sebelumnya. Saat John membersihkan lantai bercak darah, John yang masih kesal tiba-tiba jiwa brutalnya pun bangkit. Ia lalu pergi menemui Aurelio dan menanyakan keberadaan Joseph. Aurelio lalu memberitahu John jika Joseph baru saja datang ke tempat ini. Dan ia juga memberitahu kalau rupanya Joseph merupakan anak dari Vigo, salah satu orang berpengaruh di dunia pergangsteran. Setelah mendapat informasi tersebut, John pulang ke rumahnya. Scene beralih ke Joseph yang dipanggil oleh ayahnya yakni Vigo untuk menghadap kepadanya. Lalu tiba-tiba Vigo yang mendapat kabar dari Aurelio kalau Joseph baru saja mencuri mobil dan menghabisi anjing peliharaan John Wick pun kesal kepada Joseph sebab karena ulah Joseph keluarganya bisa saja dibantai oleh John. Jadi di sini diketahui kalau John Wick dulu pernah bekerja untuk Vigo dan saat itu John Wick merupakan seorang pembunuh bayaran paling brutal yang pernah ada. Karena John Wick lah dirinya bisa mencapai posisi saat ini. Mendengar kalau anaknya telah berulah terhadap pembunuh paling ditakuti, ia pun menyuruh Joseph untuk segera pergi dari hadapannya. John will come for you. Can't do nothing. So get the fuck out of my sight. Di sisi lain nampak si John membongkar lantai beton rumahnya untuk mengambil perlengkapan senjatanya. Tak lama John ditelepon oleh Vigo yang meminta John untuk memaafkan perbuatan anaknya dan meminta John agar melupakan kejadian tempo hari. Akan tetapi John yang masih emosi pun tak menjawab dan langsung menutup teleponnya. Karena tak bisa diajak negosiasi, Vigo pun memerintahkan rekannya, kita panggil saja Budi, untuk mengirimkan para anak buah terbaiknya ke rumah John guna menghabisi John. Sehingga ini yang terjadi. Baba Yaga.
Ya, julukan John sebagai pemburu terbaik ternyata bukanlah kaleng-kaleng. Meski John seorang diri, ia dapat mengalahkan 12 anak buah terbaik Budi. Tak lama datang seorang polisi bernama Jimmy yang mendapat keluhan dari tetangga John soal keributan di rumahnya. Evening, Jimmy. Noise complaint. Noise complaint. Jimmy yang melihat belasan jasad di rumah John nampak bodoh amat, seakan itu adalah hal biasa yang dilakukan oleh John Wick. Beberapa menit kemudian, John memanggil petugas kebersihan yang menangani soal menghilangkan bukti tempat kejadian perkara. Di sisi lain, Vigo yang mendapat kabar kalau para anak buah Budi gagal menghabisi John, ia pun meminta Budi untuk memasang sayembara terbuka senilai $2 juta bagi siapapun orang yang bisa menghabisi John. Selepas itu, Vigo menemui pemburu bayaran bernama Marcus, teman dekat John Wick. Vigo pun meminta Marcus untuk ikut dalam sayembara yang ia adakan. Marcus pun menerimanya. Scene beralih ke John yang mendatangi apartemen Continental, sebuah tempat di mana ada aturan tidak diperbolehkan ada pertumpahan darah di tempat tersebut. Bagi siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman berat. Di sana, John bertemu kenalannya bernama Perkins. Kemudian John menemui resepsionis hotel bernama Karen dengan tujuan memesan kamar di sana. Setelah itu, John pergi ke klub bawah tanah untuk menemui pemilik apartemen bernama Winston dengan maksud bertanya tentang keberadaan Joseph. Yang diketahui Winston ini memiliki jaringan dan mata-mata di seluruh penjuru kota. Yosef Terasov. I'd like to talk with him. A talk. Winston yang sudah kenal dekat dengan John lalu tanpa basa-basi memberitahu John kalau Joseph saat ini sedang berada di sebuah tempat bernama Red Cycle. Bergegas, John menyiapkan segala perlengkapan persenjataannya lalu pergi ke Red Cycle. Di Red Cycle, nampak Joseph tengah berpesta bersama para ciwi-ciwi. Kembali ke John yang telah sampai di Red Cycle. Melihat ada komplotan Joseph yang berkeliaran di tempat itu, si John kemudian pergi mengikuti mereka, lalu menghabisi mereka semua. Setelah itu, si John diam-diam menyelinap masuk lebih dalam ke markas tersebut. Dan di sana, si John melihat Joseph yang sedang dijaga oleh sekumpulan bodyguard. Tak lama, tiba-tiba dari belakang muncul seorang bodyguard yang menyadari keberadaan John. Sehingga ini yang terjadi. Karena telah ketahuan, si John terpaksa harus menghadapi para bodyguard yang telah mengepungnya. Sementara Joseph dapat kabur karena diselamatkan oleh temannya. Meski John sempat terkena tembakan, tapi hal itu bukanlah masalah baginya. Selepas itu, John yang terluka kembali ke apartemennya dan meminta resepsionis Karen memanggil seorang dokter untuk menjahit lukanya. Well, if you're looking to heal, and keep it marginal. Beberapa saat kemudian ketika John sedang beristirahat, dari kejauhan nampak Marcus dengan snipernya tengah membidik ke arah John. Tapi tak lama, Marcus yang melihat ada orang lain yang juga sedang mengincar John, ia secara sengaja melesetkan tembakannya, sehingga John yang terkejut pun langsung memasang kuda-kuda, dan tiba-tiba... Perkins? Ya, nampaknya Perkins, si kenalan lama John, berupaya menghabisi John saat John tengah terluka. Usut punya usut, Perkins ikut berpartisipasi dalam sayembara yang diadakan Vigo untuk menghabisi John. Bahkan Perkins rela melanggar aturan Continental. Namun meskipun begitu, ia tetap tak dapat mengalahkan si John. John lalu bertanya kepada Perkins tentang keberadaan Joseph. Perkins yang tak tahu keberadaan Joseph sebagai gantinya memberitahu John soal tempat penyimpanan uang milik Vigo. Little Russia. There's a church. It's where Vigo keeps his private stash. Setelah mendapatkan informasi, si John menitipkan Perkins ke tetangganya bernama Harry. Keesokannya, John mendatangi ke tempat yang dimaksud Perkins sebelumnya. Lalu dengan brutal, si John menghabisi orang-orang di sana, menyisakan satu orang yang menuntun John ke tempat penyimpanan uang milik Vigo. Dikira si John hendak mencuri uang tersebut, tapi tanpa disangka, John membakarnya lalu pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Perkins yang sadar dari pingsannya, diam-diam melepaskan tangannya dari borgol, lalu dengan cepat menghabisi Harry.
Kembali ke John yang menyaksikan kedatangan Viggo setelah mendengar kabar uangnya hangus terbakar. Dengan cepat, John menghabisi para bodyguard yang menjaga Viggo. Tapi sayang tanpa diduga, ada mobil yang menyerempetnya sehingga John pun pingsan. Setelah bangun, John mendapati tangannya telah diikat. Di sini Viggo mengungkapkan kekesalannya kepada John, sebab John baru saja membakar uangnya hingga menjadi debu. Viggo masih tak habis pikir mengapa si John sampai berbuat sejauh itu hanya karena anjingnya telah dihabisi oleh anaknya. John pun menjawab jikalau anjing yang telah dibunuh oleh Joseph, anaknya Viggo, merupakan anjing pemberian dari mendiang istri tercintanya. Dan karena Joseph telah semena-mena menghabisi anjing miliknya serta mengusik kedamaiannya, maka Joseph harus siap-siap menanggung akibatnya. Viggo yang capek mendengar ocehan si John pun memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Ketika John hendak dihabisi oleh bodyguard Viggo, tiba-tiba muncul tembakan sniper dari Marcus yang menewaskan salah satu bodyguard di tempat itu. John pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia lalu menghabisi bodyguard yang lainnya. Melihat Viggo telah pergi mengendari mobil, John lalu bergegas pergi mengejar Viggo. Singkatnya, Viggo akhirnya tertangkap. Di sini Viggo memohon kepada John agar tidak dihabisi. John pun mengiyakan permohonan Viggo, asalkan Viggo mau menghapus sayembara yang telah ia buat serta memberitahu lokasi keberadaan Joseph anaknya. Terpaksalah karena Viggo tak memiliki pilihan lain. Ia pun menghapus sayembara dan memberitahu lokasi keberadaan anaknya. Brooklyn, 434, Wallace Place. They know you're coming. Of course. Singkat cerita, John telah sampai di lokasi yang dimaksud oleh Viggo. Di sini, John dengan snipernya menghabisi satu persatu bodyguard yang menjaga Joseph. Joseph yang menyadari kalau John sedang berada di tempat ini, ia pun berupaya kabur. Namun John dengan cerdiknya meledakkan mobil-mobil di sana, sehingga pada akhirnya John dapat menghabisi Joseph dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Viggo yang sudah pasrah mendapatkan telepon mengenai kematian anaknya. Di Continental, John yang sudah berhasil membalaskan dendamnya memutuskan untuk pergi dari apartemennya itu. Si resepsionis Karen memberikan John sebuah mobil sebagai kompensasi, sebab kelalaiannya si John sebelumnya mendapatkan serangan tak terduga dari Perkins. Sehabis itu, John menemui Marcus untuk mengucapkan terima kasih, karena rupanya John tahu kalau orang di balik sniper yang telah menyelamatkannya berkali-kali ialah Marcus. Ternyata Marcus ini orang yang loyal kepada John Wick, sebab ia tak mau menukar nyawa John dengan uang sayembara yang diadakan oleh Viggo. Dari kejauhan, Perkins menyaksikan pertemuan antara John dan Marcus. Pada malam harinya, Marcus tiba-tiba dikepung oleh sekumpulan bodyguard Viggo setelah mendengar kabar soal pengkhianatan Marcus dari Perkins. Viggo lalu menyiksa dan menghabisi Marcus dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Viggo menelepon John untuk mengabarinya mengenai Marcus yang telah ia habisi. Bergegas, John memutar balik mobilnya, lalu pergi menuju ke tempat Marcus dihabisi. Di tempat lain, Perkins tiba-tiba didatangi oleh pemilik apartemen Continental, yakni Winston, dan ia pun diberi hukuman eksekusi karena telah melanggar peraturan yang berlaku di Continental. Sehabis itu, Winston yang tahu keadaan John yang tengah berduka atas meninggalnya Marcus, ia pun memberitahu John soal lokasi Viggo yang hendak kabur mengendarai helikopter. Helicopter to certain helipad is being fueled for a certain. John yang mendengar hal itu pun bergegas mengejar Viggo untuk menuntut balas dendam. Singkat cerita, John dapat mengejar Viggo beserta para bodyguardnya. Terjadilah tembak-tembakan antara mereka. John yang telah menghabisi semua bodyguard Viggo tanpa diduga, muncul Viggo yang menabraknya dari samping. Sehingga John yang hampir terseret jatuh ke lubang saluran air, ia dengan cepat keluar dari mobil. Di sini, Viggo yang telah terpojok mengajak John berduel dengan tangan kosong. Tentu saja John menerima ajakannya. Saat Viggo kewalahan menghadapi John yang merupakan seorang pembunuh terbaik, Viggo dengan liciknya mengeluarkan pisau, dan ini yang terjadi.
Singkatnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh John. Akan tetapi, alih-alih menghabisi Viggo, di sini John menganggap impas urusan dia dengan Viggo. Di ending kita diperlihatkan John mengunjungi ke sebuah tempat peliharaan anjing. Ia lalu mengobati luka hasil pertempurannya tadi dengan sebotol alkohol. Kemudian John pergi dengan membawa seekor anjing untuk ia pelihara. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Oke, cerita yang dapat diambil dari kisah ini ialah janganlah kalian mencoba-coba membuli mas-mas gondrong yang suka melihara anjing. Sebab siapa tahu orang yang sedang kalian bully itu adalah seorang mantan pemburu bayaran paling ditakuti. Itu